kalaupun UUD Republik Indonesia diamandemen, kemudian dimungkinkan Presiden Jokowi berlaga kembali dalam Pilpres tahun 2024, belum tentu beliau terpilih. Karena apa? Pendukungnya Presiden Jokowi sekarang terbelah. Ada yang mendukung 3 periode, ada yang tidak. Saya termasuk pendukung Presiden Jokowi yang tidak bersetuju. Dan orang-orang seperti saya tidak sedikit. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Saya sedang membaca 3 tahun pencapaian Jokowi. Ini buku tentang Presiden Jokowi. Ini terkait juga dengan opini saya kali ini yang ingin memberikan sedikit pandangan saya sebagai anak bangsa, sebagai rakyat tentang kehadiran seorang Presiden Jokowi pada Musyawarah Rakyat Jawa Barat tanggal 28 Agustus 2022 yang lalu di Bandung. Musra itu kerennya ini. Konon musra ini digagas oleh Projo dan beberapa relawan-relawan yang lain. Sah-sah sajalah, ini alam demokrasi. Konon juga akan dilakukan musra seperti Jawa Barat ini ke 34 provinsi. Nah, ide awal atau intens tujuan awal dari musra katanya itu adalah ingin menjaring nama presiden untuk tahun 2024-2029. Namun karena ini dilakukan oleh hanya sekian ribu orang lah gitu ya, oleh pendukung atau relawan Pak Jokowi, sudah pasti nama Jokowi mencuat kembali gitu. Jadi kalau kita lihat sekilas dalam musra di Jawa Barat hari Minggu kemarin, ya hasilnya sudah bisa ketebak bahwa Musyawarah Rakyat Jawa Barat itu mengusulkan Presiden Jokowi untuk 3 periode. Ada beberapa pertanyaan. Benarkah ini mewakili rakyat Jawa Barat? Rakyat Jawa Barat itu jumlahnya hampir 40 juta kalau tidak salah. Banyak sekali. Ini provinsi yang terbanyak penduduknya di Pulau Jawa dan di Indonesia, saya kira. Apakah representasi yang dilakukan oleh musra itu bisa mewakili kehendak rakyat Jawa Barat? Saya tidak tahu. Minimal saya pura-pura tidak tahu. Yang kedua, saya ingin menyoroti pidato dari Presiden Jokowi pada saat pembukaan musra. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi sangat normatif dan saya setuju bahwa siapapun rakyat Indonesia punya hak demokrasi untuk menyuarakan apa saja, termasuk menyuarakan presiden 3 periode. Presiden Jokowi mengatakan sama saja, ada suara-suara sumbang yang ingin presiden diganti, presiden mundur, kita biarkan saja, otomatis yang ingin Presiden Jokowi 3 periode harusnya juga kita biarkan. Ini alam demokrasi. Saya setuju. Cuman memang catatan yang harus kita cermati, pidato Presiden Jokowi itu sangat bersayap. Beliau mengatakan bahwa saya akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, ini yang menjadi soal. Kalau kita mengacu pada konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 yang masih berlaku sampai detik ini, memang tidak dimungkinkan presiden 3 periode. Ada batasan hanya 2 periode. Pertanyaannya, apakah mungkin kehendak rakyat itu bisa diwadahi oleh Undang-Undang Dasar kita? Mungkin.
Caranya apa? Pintu masuknya satu-satunya hanya lewat amandemen konstitusi kita. Kalau mau diamandemen lewat institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan kalau itu terjadi akan menjadi amandemen kelima dari Konstitusi Republik Indonesia. Nah, ini menarik ya. Teman-teman yang menginisiasi kegiatan musra ini, saya menghargai, itu hak demokrasi seseorang. Memang kalau saya menganalogikan bahwa ekspresi kecintaan anak terhadap bapak itu berbeda-beda. Kalau saya mengibaratkan bahwa Pak Jokowi ini adalah bapak dan para relawan-relawan atau rakyat ini adalah anak-anaknya, masing-masing berbeda-beda. Kelompok yang menginisiasi musra mungkin menginginkan Pak Jokowi 3 periode dengan cara amandemen. Kalau saya kebetulan anaknya Pak Jokowi juga, pendukung Pak Jokowi juga, berbeda pendapat. Sama-sama sayang kita kepada Pak Jokowi. Teman-teman musra mungkin juga karena sayang kepada Presiden Jokowi sehingga mendorong Presiden Jokowi untuk 3 periode. Tapi saya dan banyak orang yang lain punya pendapat yang berbeda bahwa saya tetap ingin tunduk pada konstitusi yang berlaku sekarang. Saya menolak adanya amandemen konstitusi. Jadi biarkan presiden periodisasinya tetap 2 kali saja. Karena apa? Karena saya sayang pada Pak Jokowi. Biarkan ada tunas-tunas muda baru, tumbuh baru menjadi pemimpin Indonesia pasca Pak Jokowi. Saya malah punya pemikiran, saya tidak mau menjerumuskan Presiden Jokowi untuk masuk ke jurang kepemimpinan 3 periode. Karena apa? Ini dampaknya, implikasinya sangat luas. Sebagai contoh saja, sebelum adanya gerakan untuk menekan MPR mengamandemen konstitusi, pasti ada tolakan dari masyarakat lagi. Seperti dulu, demo berjilid-jilid. Apakah dilarang orang yang berbeda pendapat dengan musra? Tidak boleh. Ini alam demokrasi. Hak para mahasiswa, hak para elemen masyarakat yang tidak bersetuju dengan Jokowi 3 periode, itu hak demokrasi rakyat juga. Dan yang terjadi akan seperti demo tanggal 11 April tahun 2022. Salah satu korbannya sahabat saya, Ade Armando. Kegaduhan muncul di mana-mana. Itu pertama. Yang kedua, ini akan menjadi citra buruk bagi Presiden Jokowi karena sepengetahuan saya dan sepengetahuan rakyat Indonesia, Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan bahwa beliau tidak bersetuju dengan perpanjangan masa jabatan maupun Jokowi 3 periode. Dulu awalnya mengatakan bahwa ini adalah menjerumuskan saya, ini menampar muka saya. Gitu. Jadi kalau ini dilakukan, serangan kepada Presiden Jokowi itu akan semakin masif. Karena beliau sudah mengatakan tidak bersetuju. Dan apakah Presiden tidak punya suara dalam MPR? Secara formal tidak. Tapi secara politis, Presiden Jokowi mempunyai pengaruh besar kepada partai-partai, terutama partai koalisi. Nah, berikutnya adalah ini akan menimbulkan gesekan antara Presiden Jokowi dengan partai-partai yang ada. Karena ini kalau terjadi 3 periode akan mengebiri kaderisasi atau pencalonan capres yang dilakukan oleh partai-partai sekarang. Dan yang berikutnya yang ingin saya katakan, kalau nanti terjadi amandemen, ini seperti membuka kotak Pandora. Ada kelompok-kelompok atau partai-partai tertentu di MPR tidak bersetuju, tapi terpaksa bersetuju. Kemudian ada syaratnya. Syaratnya adalah
dagang sapi. Disisipkanlah pasal-pasal atau kehendak-kehendak yang tidak Pancasilais, yang tidak Indonesiawi ke dalam Undang-Undang Dasar. Ini bisa terjadi. Nah, yang terakhir ini saya bilang, bahwa belum tentu kalaupun UUD Republik Indonesia diamandemen kemudian dimungkinkan Presiden Jokowi berlaga kembali dalam Pilpres tahun 2024, belum tentu beliau terpilih. Karena apa? Pendukungnya Presiden Jokowi sekarang terbelah. Ada yang mendukung 3 periode, ada yang tidak. Saya termasuk pendukung Presiden Jokowi yang tidak bersetuju. Dan orang-orang seperti saya tidak sedikit. Dan ini masalah partai. Partai mana yang akan diusung atau yang mengusung Presiden Jokowi. Jadi banyak hal sebetulnya. Jadi sekali lagi saya kok masih percaya dengan konsistensi Presiden Jokowi ya. Jadi menurut saya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada musyawarah kemarin hanya sekedar gula-gula lah, permen atau candy supaya relawannya senang. Karena secara normatif yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu tidak terbantahkan, memang benar. Hak demokrasi, beliau taat konstitusi, taat kehendak rakyat, ini kan semuanya benar. Tapi realita politik, realita konstitusi kita tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Ini adalah menurut saya, ini adalah cara seorang Jokowi untuk merawat anak-anaknya. Ya, yang anak ini punya kehendak begini nggak mungkin dilawan, tapi udahlah, didatengin saja, terus kemudian diberikan gula-gula, senang dan sebagainya. Toh, pada kenyataannya yang mencalonkan presiden itu bukan rakyat secara langsung atau organ-organ relawan, tapi tetap tiket pencapresan itu tetap dimiliki oleh partai-partai. Jadi memang ya nggak apa-apa lah. Ini menurut saya dinamika dalam berdemokrasi. Silahkan yang bermusrah, silahkan yang tidak sependapat. Dan saya sih sangat moderat bahwa saya sangat mendukung Presiden Jokowi untuk menuntaskan pengabdian beliau sampai 2024 karena saya menyayangi Presiden Jokowi. Supaya nama besar seorang Jokowi tetap terjaga dan tidak tercatat seolah-olah Pak Jokowi tidak konsisten, seolah-olah Pak Jokowi punya ambisi yang berlebihan sehingga minta didukung 3 periode dan sebagainya. Karena saya yakin bukan itu kemauan dasar esensial dari seorang Jokowi. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi terkait dengan pelaksanaan musrah di Jawa Barat tanggal 28 Agustus kemarin. Ini dinamika demokrasi. Saya tidak hendak untuk menolak musrah, tapi saya tidak tahu arahnya kemana. Tapi inilah dinamika demokrasi dan mungkin saya dengan kelompok-kelompok teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang di musrah berbeda pendapat, ini sah-sah saja. Karena saya orang yang tidak mempunyai kepentingan atau interest jabatan apapun kecuali hanya menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam kemerdekaan. Saya Rudi Eskampar.